Good night everyone. Selamat malam teman-teman. We will continue again our lesson tonight. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita malam ini. That's about present tense by using formula subject plus verb 1 SES plus object. Tentang present tense yang menggunakan rumus subject ditambah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan S atau ES ditambah objek. Okay. We go down to the example. Kita langsung saja ke contoh. Sebelumnya, in another formula, by using subject plus to be is MR plus object, ketika kita menggunakan rumus subject plus to be is MR plus object, we use three kinds of sentences when we build sentence. Kita menggunakan tiga jenis kalimat dalam membentuk sebuah kalimat, yaitu positif, negatif, dan kalimat tanya. That's positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. When we use interrogative sentence, ketika kita menggunakan kalimat tanya, of course we need the answer. Tentunya kita membutuhkan jawaban. The only two answers, they are yes or no. Hanya ada dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Okay, the example number 1. Baiklah, contoh nomor 1. I write a letter. Positive sentence. Saya menulis sebuah surat. Itu adalah kalimat positif. Subject comes first, then verb 1, then object. Ini adalah kalimat positif karena subjeknya pertama muncul, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, diikuti lagi dengan objek. How about negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatif? Negative sentence. Sama saja, hanya saja kita butuh kata bantu do. Kemudian kita tambahkan not setelah kata bantu do. Lalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, lalu objek. I did not write a letter. Atau I don't write a letter. Saya tidak menulis sebuah surat. The red words here are same. Kata-kata yang ditandai merah ini sama saja artinya do not atau don't. Do not singkatan dari don't. Jadi pilih salah satu. Bisa menggunakan mana saja ya. I do not write a letter atau I don't write a letter. Saya tidak menulis sebuah surat. Dengan kehadiran not di sini, kalimat positif sudah berubah menjadi negatif. Hanya saja di kalimat positif we don't use do or does. Kita tidak menggunakan do atau does. Sementara di kalimat negatif, while in negative sentence we use do or does followed by not. Nah, kita menggunakan kata bantu do atau does yang diikuti dengan kata not. How about interrogative sentence? Bagaimana dengan kalimat tanya? Do comes first, then followed by subject, then followed by verb 1, and then object. Nah, di kalimat tanya, kata bantu do, kita letakkan di awal kalimat yang diikuti oleh subject, lalu kemudian kata kerja bentuk pertama atau verb 1, dan object. Don't forget to make this mark, question mark. Nah, pada kalimat tanya, kata bantu do kita letakkan di awal, diikuti oleh subjek,
diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama, kemudian objek, dan jangan lupa menuliskan tanda ini, tanda tanya. So, do I write a letter? Apakah saya menulis sebuah surat? The answer can be yes, I do. Jawabannya bisa ya. Ya, tentu, atau ya. Atau or. Yes, I write a letter. Ya, saya menulis sebuah surat. Bisa dipanjangkan seperti ini, tapi dengan singkat begini juga sudah oke. Yes, I do, or yes, I write a letter. If the answer is no, jika jawabannya adalah tidak, maka kita jawab, so we answer with dengan no, I don't. No, I do not. Bisa ya? No, I don't atau no, I do not. Tidak. Atau kita panjangkan dengan cara seperti ini. No, I do not write a letter. Atau no, I don't write a letter. No, I do not write a letter. Or no, I don't write a letter. Tidak, saya tidak menulis sebuah surat. Oke. More easy now. Atau easier now, ya. Oke, right. We go on to number 2. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2. Positive sentence. She goes to her office. She goes to her office. Dia pergi ke kantornya. Positive. Negative. She does not go to her office. Or she doesn't go to her office. The shorten of does not is doesn't. She does not or she doesn't go to her office. Dia tidak pergi ke kantornya. How about the interrogative? Like this. Seperti ini ya. Does she go to her office? Does she go to her office? Apakah dia pergi ke kantornya? Why? Here, use does, not do. Yes, because she is the third singular person. Ya, tentu karena she pada subjek ini, she adalah orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal, he, she, it menggunakan does. Sementara yang lain menggunakan do. Alright. If the question is, does she go to her office? Jika pertanyaannya adalah, apakah dia pergi ke kantornya? So, the answer are, maka jawabannya adalah, yes, she does. Ya. Or, atau, yes, she goes to her office. Ya, dia pergi ke kantornya. Atau, no, she does not. Or, no, she doesn't. Tidak. Dia tidak pergi. Kalau kita panjangkan, no, she does not go to her office. No, she doesn't go to her office. Tidak, dia tidak pergi ke kantornya. Alright. Next, number 3. He climbs the coconut tree. He climbs the coconut tree. Positive sentence. He is the third singular person. He adalah orang ketiga tunggal. So, this is the verb 1. Ini adalah kata kerja bentuk pertama, climb. Pada climb ini kita tambahkan s atau es. Nah, karena di sini climb diakhiri oleh b, maka hanya kita tambahkan dengan s, bukan es. So, climbs. He climbs the coconut tree. Dia memanjat pohon kelapa. Oke, kita kembali ulang dulu ke nomor 2 tadi ya. She goes to her office. She goes. Go, pergi. Sebenarnya ini hanya go ya. Jika kita menggunakan kata kerja, kata subjek I go.
Tetapi karena she orang ketiga tunggal, maka ditambahkan es, bukan s. So she goes to her office. Go berubah menjadi goes. Karena apa? Salah satunya bisa kita lihat apa saja ya yang menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one mana saja kah ya yang menggunakan s atau es. Nah, kita harus banyak berlatih. Dengan sendirinya kita bakal tahu triknya apa gitu ya. Selain kita memang membaca banyak di kamus atau buku-buku bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris ya. Nah, salah satunya adalah berakhiran vowel huruf hidup o, go menjadi goes ya. Sementara ini tadi berakhiran b, pada kata kerja pertamanya itu hanya ditambahkan s, climbs. Oke, saya hanya mau menjelaskan sedikit tentang itu saja ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan negative sentence? How about the negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatif? Kita munculkan subjek, lalu kata bantu does, karena he adalah orang ketiga tunggal, kita menggunakan does bukan do. Lalu diikuti dengan not, kata kerja bentuk pertama, kita tidak ikutkan s atau es pada negative sentence ya, pada kalimat negatif, karena sudah ada does, maka di kata kerja bentuk pertamanya tidak kita tambahkan s atau es teman-teman. Lalu diikuti langsung oleh objek ya. He does not climb the coconut tree, atau he doesn't climb the coconut tree. Dia tidak memanjat pohon kelapa. Kalimat negatif. How about the interrogative sentence? Bagaimana dengan kalimat tanyanya? Does-nya, kata bantu does-nya kita letakkan di depan. Lalu subjek, lalu verb one, tidak ada s atau es karena do di sini sudah ditambahkan s. Sebenarnya s yang di sini ditambahkan kemarin ketika dia positif ya. Nah, maka ketika di negatif dan kalimat tanya, s yang di kalimat atau kata kerja pertama itu tidak ditambahkan s atau es karena sebenarnya dia dipindah dari sini teman-teman. Oke. Does he climb the coconut tree? Does he climb the coconut tree? Apakah dia memanjat pohon kelapa? Does di awal diikuti dengan subjek, kata kerja bentuk pertama, dan objek. Nah, if the question is like this, jika pertanyaan seperti ini, we answer with yes, he does. Atau yes, he climbs the coconut tree. Ya, dia memanjat pohon kelapa. Nah, teman-teman, ini positif ya, kalimat positif tanpa do atau does, tetapi dia ditambahkan s atau es karena orang ketiga tunggal adalah subjeknya di sini ya. So, he climbs the coconut tree. Alright. Bagaimana dengan no? No, he does not. Atau no, he doesn't. Tidak. Jika kita panjangkan, no, he does not climb the coconut tree. Atau no, he doesn't climb the coconut tree. Dia tidak memanjat pohon kelapa itu. Okay, number 4. It works well. Positive sentence, kalimat positif. It works well. It, orang ketiga tunggal. Work, kita tambahkan s menjadi works. It works well. Dia bekerja dengan baik. Atau mungkin ada alat atau benda ya, bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Oke, negative sentence. It does not atau it doesn't work well.
It does not atau it doesn't work well. Itu tidak bekerja dengan baik. Bagaimana dengan kalimat tanya? Does it work well? Does it work well? Apakah alat itu atau apakah itu bekerja dengan baik? Yes, it does. Ya. Kalimat lengkapnya, yes, it works well. Ya, itu bekerja dengan baik. No, it doesn't. Tidak. No, it doesn't work well. No, it doesn't work well. Tidak, itu tidak bekerja dengan baik. We go to number 5. Kita lanjut ke nomor 5. You play the new game. You play the new game. Kamu bermain permainan yang baru. Positive sentence. Negatifnya, you do not play the new game. Atau you don't play the new game. Kamu tidak memainkan permainan yang baru. Atau permainan baru. Kalimat tanya, do you play the new game? Do you play the new game? Apakah kamu memainkan permainan yang baru? Apakah kamu memainkan permainan yang baru? The answer is yes, you do. Ya. Or yes, you play the new game. Ya, kamu memainkan permainan baru. No, you don't. Tidak. No, you don't play the new game. Atau no, you do not. Tidak. Atau no, you do not play the game. You do not play the new game. Tidak, kamu tidak memainkan permainan baru. Permainan yang baru. Alright. We go to number 6. Kita lanjut ke nomor 6. Subject they. Dengan menggunakan kata atau bukan kata ya, dengan menggunakan subject they. They plan to go abroad. They plan to go abroad. Positive sentence. Mereka merencanakan atau berencana pergi ke luar negeri. Negatif. They do not plan to go abroad. Atau they don't plan to go abroad. Mereka tidak berencana pergi ke luar negeri. Negative sentence ya. How about interrogative? Bagaimana dengan kalimat tanya? Let's see. Mari kita lihat. Do they plan to go abroad? Do they plan to go abroad? Apakah mereka berencana pergi ke luar negeri? The answer can be, jawabannya bisa, yes, they do. Ya. Or, atau, yes, they plan to go abroad. Aduh, I'm sorry. Yes, they plan to go abroad. Ya, mereka berencana pergi ke luar negeri. If the answer use no, jika menggunakan no, no, they don't. Atau no, they do not. Tidak. Jika kita buat lengkapnya, yang panjang ya, no, they don't plan to go abroad, or no, they do not plan to go abroad. No, they do not plan to go abroad. Tidak, mereka tidak berencana pergi ke luar negeri. The last examples. Contoh yang terakhir, that's subject we, yaitu dengan menggunakan subject we. We left the house. We left the house. Positive sentence, kalimat positif. The negative one, kalimat negatifnya, we did not love the house. Kita tidak menyukai atau mencintai rumah itu. Atau, we don't love the house. We don't love the house. Kita tidak suka rumah itu. Nah, how about the interrogative? Bagaimana dengan kalimat tanyanya? Do di depan ya. Do we love the house? Do we love the house? Apakah kita mencintai rumah itu? The answer can be
Okay. Let's copy it. Moved here. Oh, no. We already have it. Sudah ada ternyata, cuma di bawah ya. Oke, the answer can be, jawabannya bisa yes we do. Yeah. Yes, we love the house. Yes, we love the house. This is the complete sentence into the positive one. Ini kalimat panjangnya jika kita menjawab yang positif ya. Yang positif pastinya yes ya. Ya atau ya, kita mencintai rumah itu. Yes we do or yes we love the house. Bagaimana dengan jika jawabannya negatif? How about if our answer is no? We can use this one. No, we don't. No, we do not. No, we do not or no, we don't. Tidak. Atau if we make the complete sentence to the kinds of no here, we can make like this. Jika ingin kita panjangkan jawaban negatifnya ini, kita bisa buat seperti ini. No, we don't love the house or no, we do not love the house. Tidak, kita tidak mencintai rumah itu. No, we don't love the house or no, we do not love the house. I'm sorry. No, we do not love the house or no, we don't love the house. Okay. I think it's enough for today. I think it's enough for today, friends. We can continue again tomorrow to discuss about another thing. Oke teman-teman, sudah dulu ya untuk malam ini. Kita lanjut lagi besok dengan membahas yang lain. Oke, thank you for your support. Hope this video can be useful for you. See you. Bye-bye. Good night.